Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapa hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang yang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kecerdikan kerap kali diidentikan dengan kepandaian dan kepintaran. Seorang yang cerdik adalah orang yang mampu berpikir kritis dan melaksanakan apa yang dipikirkan dengan sistematis, logis, dapat dipertanggungjawabkan, objektif, dan perfect. Bendahara dalam Injil hari ini tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya salah dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya kepadanya. Risiko yang harus ia ditanggung adalah ia kehilangan pekerjaan dan kesulitan untuk mencari pekerjaan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini memberi gambaran bagi kita bagaimana Yesus memberi kisah yang menarik tentang bendahara yang cerdik. Kesan pertama seolah-olah Yesus membela orang untuk berbuat curang. Namun memang demikian cara kerja seorang bendahara
dalam masyarakat Yahudi pada masa itu. Bendahara dijadikan contoh bagi Yesus bukan karena perbuatan buruk yang telah dilakukannya, tetapi karena ia telah menemukan cara yang cerdik dalam menjaga dan menciptakan relasi yang saling menguntungkan dengan orang lain. Berkat kecerdikan si bendahara tadi, ia tidak khawatir bila tuannya akhirnya memecatnya. Ia sudah tahu akan apa yang dilakukannya setelah dipecat oleh tuannya. Ia tahu apa yang perlu dilakukan demi keselamatannya di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, bercermin dari bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk belajar cerdik dalam kehidupan duniawi demi mencapai keselamatan surgawi. Di dalam situasi kritis, kita perlu belajar seperti si bendahara yang mengambil langkah tepat untuk masa depannya. Kita tidak perlu memilih menyerah dan berputus asa saat menghadapi kegagalan, melainkan berpikir kritis dan kreatif untuk mengatasi masalah yang ada. Yesus menghendaki agar kita tampil sebagai pribadi yang berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan berfokus pada masalah. Sebagaimana si bendahara yang menggunakan uang yang ada dalam pengelolaannya untuk menjadi modal dalam membangun pertemanan dengan sesama yang kelak dapat menolongnya jika ia mendapat masalah, dipecat dari pekerjaannya. Demikian juga seharusnya kita dapat memanfaatkan berbagai potensi dan anugerah yang dipercayakan Tuhan kepada kita, berupa harta benda, talenta, bakat, kepintaran yang ada pada kita saat ini untuk berbuat kasih, mewujudkan belas kasih yang berguna dan bermanfaat bagi kesejahteraan sesama dan juga bagi keselamatan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, terhadap kita, Kristus mengharapkan agar kita menjadi murid-murid yang cerdik di zaman ini demi keselamatan kita. Kita diharapkan cerdik dalam hal memanfaatkan harta, tenaga, waktu, pikiran, dan segala kemungkinan untuk berbuat baik dan melayani. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk sesama dan gereja, khususnya kepada mereka yang berkekurangan. Semoga Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga menolong kita dalam kehidupan kita dalam mewujudkan kehendak Tuhan, yaitu menjadi cerdik dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu hari ini yang menyadarkan kami bahwa segala sesuatu yang kami miliki di dunia berupa harta benda, talenta, bakat, kepintaran hanyalah bersifat sementara. Atas dasar keyakinan itu kami memohon kepadamu ya Bapa, agar kami mampu untuk menempatkan Engkau sebagai yang pertama dan utama dalam berbagai potensi dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Sebab Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus.
suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.